Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 232 sutradara wanita jahat. Apa? Kamu menang. Zhang Yitang tiba-tiba tersadar, berdiri tegak, menoleh dan melirik ke arah Wan Xiaofeng dan Li Qianhao, dan mengutuk dengan marah, "Sampah, kalian berdua sampah. Jangan bicara tentang orang lain, kamu sama, cepat dan panggil." He Jinqi berbaring di sofa di belakangnya, memegang punggungnya dengan tangan terbuka, kakinya gemetar tanpa henti. Sejak dia menjadi peka, dia telah membandingkan dengan ketiga orang ini, bertarung melawan ketiga orang ini, mengambil keuntungan, tetapi tidak pernah menang. Hari ini adalah waktu yang paling menyenangkan dalam 20 tahun. Saat dia berkata, dia mengedipkan mata pada Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, pacar dari ketiga anak laki-laki ini cukup baik hati, atau kamu akan segera ditugaskan untukmu. Lupakan, cukup bagiku untuk memiliki adik iparmu." Lin Yu tersenyum dan melambaikan tangannya. "Apa yang kalian bertiga lakukan dengan linglung, bukannya memanggil?" desak He Jinqi dengan marah. Jinqi, kamu tahu kita semua adalah teman, tidak perlu bermain terlalu keras." Wan Xiaofeng tergagap, sudah kehilangan aura awalnya. "Ya, Jinqi, mereka semua adalah saudara." Li Qianhao juga berkata dengan getir, "Mengapa kita tidak mengubah kondisi individu?" Wajah Zhang Yitang berwarna hijau, dan dia duduk di samping tanpa berbicara. "Kakak brengsek, kakak, apa kamu mau tidur dengan pacarku?" "Tidak, jangan luntur, telepon cepat," ucap Jinqi tidak sabar. "Jinqi, mereka benar. Karena mereka semua bersaudara, memang agak tidak masuk akal bagimu untuk tidur dengan pacar mereka." Lin Yu tersenyum dan menyela. Ya, saudara kedua saya masuk akal." Wan Xiaofeng dan Li Qianhao menatap Lin Yu dengan ekspresi bersyukur. He Jinqi sedikit bingung, dia tidak mengerti apa maksud saudara kedua, mengapa tiba-tiba dia berbicara untuk ketiga bajingan itu. Tapi yang disebut saudara tidak bisa disebutkan namanya atau tidak, bisakah kamu disebut saudara jika kamu mengenali Jinqi, kan? Kata Lin Yu sambil tersenyum. Mata He Jinqi berbinar, dan dia segera mengerti maksud Lin Yu. Jelas, saudara kedua membantunya naik ke puncak. Selama mereka bertiga mengakui diri mereka sebagai saudara tertua, mereka akan menjadi kepala mereka. Mereka akan selalu lebih unggul dari mereka. Ini sebanding dengan tidur. Kuda mereka jauh lebih hemat biaya. Iya, kakak keduaku benar. Ini adikku. Lalu pacarmu adalah adikku, aku tidak bisa tidur dengan wajar, tapi kalau bukan adikku, aku tidak sopan. Kata He Jinqi dengan sombong. Ini. Wan Xiaofeng dan Li Qianhao saling pandang, lalu menoleh untuk melihat Zhang Yitang, jelas menunggunya membuat keputusan. Di antara mereka berempat, yang paling kuat adalah He Jinqi dan Zhang Yitang. Keduanya tahu cara bekerja keras dan memiliki level yang sama. Keduanya selalu ingin menjadi pemimpin dari mereka berempat, dan mereka selalu saling berhadapan. Jadi selama Zhang Yitang mengangguk, Wan Xiaofeng dan Li Qianhao secara alami akan menganggukkan kepala. Jika kamu memikirkannya atau tidak, kamu tidak perlu melihat orang lain. Jika pacarmu tertidur, maka reputasimu akan tercemar di lingkaran Tuan Muda Jincheng. Lin Yu mengingatkan mereka dengan tidak tergesa-gesa. Wan Xiaofeng dan Li Qianhao mengertakkan gigi, saling pandang, lalu mengangguk, dan berkata serempak, "Oke, kami mengenali kakak laki-laki Jinqi." Oke, saudara kedua, saudara ketiga, sangat menyadari masalah saat ini. He Jinqi tersenyum dan berkata kepada Zhang Yitang, "Kamu terlalu lambat untuk menjawab, kamu hanya bisa peringkat keempat, saudara keempat. Siapa yang akan mengenali Anda sebagai kakak laki-laki?" Zhang Yitang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin,
bukankah dia hanya seorang gadis, aku membiarkannya untukmu. Berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon pacarnya, dan berkata dengan dingin, kamu akan datang sekarang, malam ini, kamu menemani Hejinki untuk 1 malam, dan saya akan memberikan 1 juta. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku tidak. Saya meminta Anda untuk menemani siapapun yang ingin Anda temani. Anda tidak punya hak untuk memilih. Zhang Yitang berteriak dengan marah, lalu mengangkat telepon dan menunjuk ke arah Hejinki dan berkata, aku tidak ingin wanita bau ini, Hejinki, tunggu, bisnis kita tidak ada habisnya. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar, membanting pintu. Lin Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zhang Yitang menjadi sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit penasaran. Seorang bocah sampah dalam keluarga Zhang bisa jadi sangat bersemangat. Karakter macam apa Zhang Yihong itu? Bakat muda yang bisa setenar Chu Yunxi sama sekali tidak menganggur. Tinggalkan dia sendiri, dia yang terbaik adalah berpura-pura, ayo minum. Hejinki menyapa semua orang untuk minum. Xiao Feng, kamu bilang kakek keduamu seorang dokter. Siapa namanya? Lin Yu sangat tertarik dengan pemain hebat Wan Jia ini, dan mau tidak mau bertanya. Oh, kakek kedua saya dipanggil Wan Siling, dan dia diberi julukan, dan dokter bijak adalah segalanya. Wan Xiao Feng cukup bangga ketika dia menyebut kakek keduanya. Bagaimanapun, kemampuan keluarga mereka untuk mencapai masa sekarang memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kakek kedua ini. Meski keluarga Wan dipimpin oleh kakeknya, banyak proyek dimenangkan dengan mengandalkan beberapa pria besar yang dia kenal. Oh, kakekmu adalah Wan Siling. Wan Siling dari Qian Zitang. Lin Yu hanya bisa terkejut sedikit, agak sulit dipercaya, dia adalah seorang dokter kerajaan. Kakak kedua, kamu cukup berpengetahuan, ya, Qian Zitang milik keluarga kita, dokter kekaisaran, begitu juga yang disebut. Kakek saya sering diminta untuk menemui dokter di pemerintah pusat. Wajah Wan Xiao Feng memerah. Kata. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Dia tidak banyak bicara. Sebenarnya, dia sudah lama mendengar tentang Wan Siling ini, tetapi sejauh yang dia tahu, meskipun pria ini memiliki keterampilan medis yang sangat baik, karakternya tidak terlalu baik dan etika medisnya terlalu buruk. Orang seperti itu bisa menjadi tabib kekaisaran. Melihat sudah larut malam, dia tidak membuang banyak waktu dengan mereka, mengatakan bahwa dia ada sesuatu untuk dilakukan, jadi dia pergi. Setelah meninggalkan klub malam, Lin Yu bergegas langsung ke rumah sakit pertama Universitas Beijing dan menunggu Jiang Yan di pintu. Meskipun Jiang Yan mengatakan dia tidak membutuhkannya untuk menjemputnya, dia merasa tidak nyaman, bagaimanapun juga, itu sudah sangat terlambat, dan itu tidak lebih baik dari King Hai, dan banyak Lu Jiang Yan tidak mengenalnya. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa sudah hampir pukul 9, jadi dia menelepon Jiang Yan. Om. Pada saat itu Jiang Yan sedang mendengarkan laporan wakil dekan di ruang kuliah. Meskipun handphone telah diatur untuk bergetar, namun orang-orang di sekitarnya masih mendengar getaran dari handphonenya. Jiang Yan, ada apa denganmu? Jika kamu melakukan ini lagi, keluar dari sini. Pada saat ini, seorang nyonya rumah yang duduk di depannya memelototinya, dan mengeluarkan suara dingin. Orang-orang di sekitar mendengar omelannya, dan kembali menatap Jiang Yan dengan rasa ingin tahu. Jiang Yan tiba-tiba tersipu di wajahnya dan berbisik, maaf, direktur, saya akan tutup sekarang. Wanita ini adalah direktur yang bertanggung jawab atas grup mereka, jadi meskipun dia berbicara buruk, Jiang Yan hanya bisa menahannya. Faktanya, dia tahu bahwa sutradara mengincarnya, karena ponsel orang lain bergetar dan dia tidak memarahinya, tetapi hanya memarahinya. Ketika dia datang pagi ini, dia merasa bahwa sutradara itu memusuhi dirinya sendiri, dan akan selalu menggunakan kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepadanya dari waktu ke waktu, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya.
Dia baru saja datang ke sini, mengapa dia memiliki masalah besar dengan dirinya sendiri? Permusuhan. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Lin Yu, mengatakan bahwa dia sedang rapat, dan kemudian mematikan telepon. Setelah menyelesaikan laporan, semua orang bangun untuk keluar. Hei, tunggu. Direktur wanita dari kelompok Jiang Yan segera memanggil Jiang Yan dan yang lainnya, dan berkata, setelah kembali malam ini, menurut apa yang dikatakan oleh wakil dekan barusan, setiap orang telah menulis 10.000 kata. Ah, kenapa? Apakah laporan semacam ini masuk akal? Ya, ini laporan selamat datang, apa yang bisa saya tulis? Mengapa kelompok lain tidak dipanggil untuk menulis? Sekarang sudah lebih dari jam 10, dan mungkin sudah lebih dari jam 11 kalau saya pulang, bagaimana kamu menulisnya? Semua orang di kelompok Jiang Yan mengeluh serempak, merasa sangat kesal. Jika kamu memintamu untuk menulis, tulis saja, di mana ada begitu banyak omong kosong. Sikapmu tidak benar, kamu masih belajar kentut. Sutradara wanita itu menurunkan kacamata emas dan berkata dengan dingin, jika kelompok lain menulis, itu mereka. Saya memiliki keputusan akhir tentang masalah kelompok kita. Jika Anda tidak ingin menulis, Anda harus cepat-cepat menggulung pakaian Anda. Keluhan masyarakat hanya berkurang. Mereka adalah dokter muda dari rumah sakit kota lain. Mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk belajar di Beijing. Tentu, mereka sangat menyukainya. Jadi setelah mendengar ancaman dari direktur wanita, mereka harus menahannya untuk sementara. Berbalik dan berjalan keluar. Sekelompok hillbillies, alangkah baiknya jika Anda datang dan belajar. Nyonya rumah menurunkan kacamatanya, memutar matanya, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan berteriak pada Jiang Yan, Jiang Yan, apa yang baru saja Anda katakan tentang saya? Saya tidak berbicara. Jiang Yan berbalik dan berkata padanya dengan heran. Baru saja orang lain mengeluh, dia tidak berbicara. Tidak ada kata-kata. Mengapa saya mendengarkan Anda memarahi saya? Direktur wanita berkata dengan wajah cemberut, dengan cara ini, Anda tidak mendengarkan baik-baik di pertemuan sekarang. Setelah Anda kembali, tulis 10.000 kata tambahan. Besok pagi, laporan 20.000 kata harus disampaikan. Saya memilikinya di tangan saya, jika tidak, Anda hanya kembali dari manapun Anda berasal. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Jiang Yan menjawab, mengangkat kepalanya, menginjak sepatu hak tingginya, dan berjalan dengan bangga. Jiang Yan menatap punggungnya seperti wajah yang membeku, tetapi akhirnya menghela nafas tak berdaya. Bagaimanapun, orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala. Jiang Yan mengemasi barang-barangnya, mengganti pakaiannya, dan berjalan keluar dari gedung rumah sakit. Dia melihat Lin Yu berdiri di depan pintu jauh-jauh hari. Hatinya terasa hangat dan depresi di dadanya menghilang. Kakak Yan. Lin Yu tersenyum dan melambai padanya. Jiang Yan berjalan ke arahnya dan berkata dengan aneh, bukankah kamu tidak membiarkan kamu datang menjemputku? Apakah kamu menunggu dengan tergesa-gesa? Kamu tidak ingin takut masuk angin jika kamu berpakaian seperti ini. Jiang Yan mencubit lengannya dengan marah. Aku di luar dingin, tapi hatiku hangat. Lin Yu menunjuk ke dadanya dan tersenyum, karena kamu ada di sini. Mulut dan lidah berminyak. Jiang Yan menatapnya dengan dingin, tapi senyum manis muncul di sudut mulutnya. Apakah dingin? Lin Yu memegang tangan Jiang Yan sambil melihat ke ujung jalan, mengapa taksi di ibu kota ini begitu sulit untuk ditabrak? Tadi dia menelepon lama di ponselnya, dan dia tidak menelepon. Beberapa taksi masuk ke rumah sakit, tetapi mereka tidak keluar lagi setelah masuk. Diperkirakan mereka pergi melalui pintu belakang. Jangan lihat jam berapa sekarang. Jiang Yan melihat ke arlojinya. Saat itu jam 11. Ketika dia memikirkan pengalaman menulis 20.000 karakter ketika dia pulang, dia tidak bisa menahan nafas panjang.
Ya, Jiang Yan, apakah ini suamimu? Pada saat ini, sebuah BMW X6 merah terang berhenti di samping Lin Yu dan Jiang Yan. Wanita di dalam taksi mendorong kacamata hitamnya ke atas, memperlihatkan wajah yang ditutupi dengan alas bedak yang berat. Itu dari kelompok Jiang Yan. Sutradara wanita. Ini adalah direktur grup kami, Liu Qin, Direktur Liu. Meskipun Jiang Yan tidak menunggu untuk bertemu dengannya, dia tetap menyapanya dan memperkenalkan Lin Yu. Oh, halo, Direktur. Lin Yu dengan cepat mengangguk padanya dengan sopan dan menyapa. Yah, orangnya kelihatannya lumayan bagus, tapi agak lusuh. Liu Qin tersenyum sinis, kamu sedang menunggu taksi. Kalau begitu tunggu perlahan, aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia memakai kacamata hitamnya dan pergi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.